proyek kayu dengan NIM 707011 90005. Nah, di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Technopreneurship dengan judul menganalisis usaha yang akan saya jalani untuk yang masa akan datang. Profil usaha. Profil usaha ini yang pertama nama perusahaan ya. Nama perusahaannya ini ada catering makan lezat, terus jenis usahanya itu kuliner, nomor HP-nya sudah tertera di situ, emailnya catering makan lezat @gmail.com. Terus media sosialnya di situ ada perusahaan ini menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Apakah bidang usaha yang akan digeluti itu cukup potensial? Bagaimana prospeknya? Ya, menurut saya usaha yang akan saya geluti ini catering makanan lezat ya, cukup berpotensial karena bisnis catering makan lezat ini adalah salah satu bisnis yang tidak pernah sepi dan selalu ramai karena dari dunia yang serba sibuk ini tak ada waktu untuk memasak di rumah ataupun bekal menjadikan bisnis ini dicari orang banyak. Prospek catering lezat ini akan diproduksi kepada organisasi pernikahan dan perorangan seperti acara yasinan, pernikahan lain-lain, dan usaha catering ini akan diperjualbelikan secara eceran juga. Selanjutnya yaitu seberapa ketat persaingannya, siapa kira-kira yang akan menjadi pesaing usaha tersebut, bagaimana cara menghadapinya. Dalam usaha tentunya pasti ada pesaing, tetapi untuk catering makan lezat ini cukup memiliki pesaing dalam usaha samsam kuliner tentunya. Tetapi tidak begitu ketat ya persaingannya, karena menurut saya di setiap rumah di setiap cateringan itu atau kuliner itu memiliki menu yang berbeda-beda seperti menu utamanya. Tapi makanan lezat ini menyediakan menu yang berbeda dari cateringan yang lain seperti cateringan ini lebih mementingkan ke sop ya, seperti sop kerang, sop kambing, dan lain-lain sesuai pemesanan pelanggan. Terus yang akan menjadi pesaing usaha catering itu adalah usaha-usaha catering lainnya yang sama bergerak di bidang kuliner, karena dalam usaha seperti kuliner ini pengusaha-pengusaha lain akan berusaha untuk menjadi usaha kuliner yang unggul dalam menu cita rasa dan kenyamanan. Cara menghadapi pengusaha pesaing itu yaitu dengan cara yang pertama, jangan menjadi peniru usaha orang lain. Terus yang kedua, jangan lengah dalam kompetisi. Kenapa kita tidak boleh lengah dengan kompetisi? Karena jika kita mengabaikan kompetitor atau pesaing ya, akan berdampak besar pada bisnis kita. Bisnis maksudnya yaitu bisnis kuliner catering makanan lezat. Sesuatu waktu mereka bisa saja mencuri pelanggan setia gitu ya gitu. Nah, terus selanjutnya jangan menganggap remeh sebuah kompetisi dalam usaha. Jangan pernah menganggap remeh suatu pesaing atau kompetisi dagang. Akan ada berbagai kompetitor baru setiap hari, jam, menit, bahkan detiknya yang mampu mengancam bisnis kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu jangan bermain kotor. Sebagai pembisnis atau wirausaha, kita harus bersikap bijak dan cerdas dalam mengambil langkah pada setiap keputusan. Tidak boleh harus membalas dendam ketika ada kompetitor lain yang mampu mencuri pelanggan. Maksudnya jangan ada yang saling membenci satu sama lain. Tetapi jika memang mereka seperti itu, maka kita harus mengawasi bisnis kita gitu. Apakah ada yang salah atau memang ada yang harus diperbaiki, atau memang mereka melakukan hal lain. Jadi kita harus waspada. Apa target usaha tersebut, bagaimana mencapainya? Akan ada yang akan ditargetkan catering makanan lezat ini adalah perkantoran dan sekolahan, karena perkantoran itu sudah pasti selalu bekerja sama dengan pihak lain.
yang jelas memiliki izin usaha resmi. Selain itu, ada juga pada saat perkantoran membuat sebuah acara yang membutuhkan catering seperti snack, makan siang. Tidak semua orang bisa menawarkan diri gitu menyediakan bisnisnya. Begitupun sekolahan. Para guru bisa saja tidak sempat memasak dikarenakan jadwal pagi untuk piket ya. Bisa saja dia memang malas untuk masak gitu. Karena harus pagi-pagi ke sekolah, dan bisa kemungkinan siswa-siswi yang ada di sekolah tertarik untuk memesan catering makanan lezat dengan harga yang terjangkau dan makanannya terjamin aman dan sesuai selera. Terus cara mencapai target tersebut, melakukan pertemuan terhadap pihak yang ditargetkan itu tentu, karena sebelum itu kita harus berbicara dulu atau ngomong dulu kan terlebih dulu apakah dia mau atau tidak. Terus yang kedua, membuat brosur digital untuk memudahkan lihat harga. Kalau kita membuat brosur digital itu kita tidak membuang banyak uang juga. Terus yang ketiga, menggunakan website ya, tentu sebagai media paling banyak meraup pengunjung. Kita buat aja tuh websitenya dari media kan, supaya banyak orang yang tahu. Terus bergabung di WhatsApp yang ditargetkan. Itu kita harus bergabung ke WhatsApp yang akan ditargetkan, seperti ya konsumen tadi siapa aja, seperti di dalam perusahaan dan di sekolahan. Kita harus membuat grup WhatsApp dan aktif di media sosial, seperti kita harus seperti update di media sosial seperti Facebook, Instagram. Kebanyakan sekarang tuh yang dipakai itu Instagram. Ya kita foto-foto aja perubahan kita gitu, catering-cateringan kita, menu-menu kita apa aja gitu, seperti itu. Yang selanjutnya, dari segi hukum apa yang perlu disiapkan ya, apa saja penghalangnya. Dari segi hukum yang perlu disiapkan itu adalah izin usaha kerja, izin usaha ya, karena untuk meyakinkan target dan memberi nama baik usaha catering, maka makanan lezat agar bisa memperluas usaha tersebut dan juga terhindar dari gosip dan fitnah, karena bisa saja orang yang tidak senang dengan usaha kita, bisa saja orang lain menyebar gosip yang tidak enak kepada pelanggan, seperti memfitnah produk makanan yang tidak higienis gitu, bahan bakunya tidak sehat dan daging kaleng gitu kalau kita memakai daging. Dengan usaha yang sudah mempunyai surat izin usaha tersebut kan, orang tidak akan membenarkan gosip dan fitnah yang disebarkan, dan bisa saja orang yang menyebar fitnah akan kena pasal karena sudah mencemar nama baik usaha orang lain. Selain itu, ada juga hak merek usaha agar nama usaha catering makanan lezat aman tanpa ada yang bisa mengcopy gitu, dan bisa melindungi merek nama catering makanan lezat. Dan segi hukum usaha catering makanan lezat ini, yaitu ada BPJS ya, ketenagaan kerjaan, terus NPWP, nomor pokok wajib pajak atau badan, terus TDP ya, tanda daftar perusahaan, SPBU, sertifikat badan usaha. Lebih baik kita menggunakan ini supaya kita lebih diperketat juga usaha kita. Berapa dana yang dibutuhkan, bagaimana memenuhinya. Investasi awal. Untuk investasi awal mencakup belanja peralatan dan perlengkapan masak yang mencakup panci ya, ini panci, baskom, garpu, sendok, piring, wajan dan lain sebagainya. Biaya yang dibutuhkan peralatan tersebut sekitar 4 juta. Terus di sini ada lagi biaya operasionalnya. Upah pegawai sebanyak 8 orang ya, kurang lebih 8 orang dikalikan 1 juta, berarti di sini ada 8 juta. Terus biaya listrik, bahan baku, biaya gas dan transportasi sebesar 5 juta. Biaya lain yang terduga itu sekitaran 1 juta. Total estimasi biaya modal operasional yang dibutuhkan sekitar 14 juta. Ditambah biaya investasi awal sebesar 4 juta. Maka biaya modal usaha catering dari tahap awal sampai
siap buka sebesar 18 juta. Dan untuk memenuhi kebutuhan dana mengajukan pinjaman modal ke Bank BRI ya, yaitu sekitar 18 juta dana yang digunakan untuk modal usaha. Di mana usaha tersebut akan dijalankan? Apakah sudah mempersiapkan tempat? Usaha yang akan dibangun yaitu catering makanan zat akan ditempatkan yang strategis seperti di persimpangan jalan. Kenapa di persimpangan jalan? Karena setiap yang berbahasa kuliner ini harus di ruangan terbuka supaya orang lebih memahami dan tahu gitu. Bertambah lagi tempatnya yang bagus, yang indah dan nyaman. Dan dalam perkampungan, tentunya dalam perkampungan juga bagus. Karena kalau menurut saya di perkampungan itu kan tempatnya adem, nyaman gitu. Dan bagus, dipenuhi dengan pemandangan yang bagus seperti menikmati pemandangan laut gitu yang indah, dan yang pastinya tempatnya aman, nyaman dan sejuk. Terus tetapi untuk saat ini tempatnya belum dipersiapkan ya, karena masih proses sarana dan peralatan yang akan dibutuhkan, bagaimana mendapatkannya ya. Dalam melakukan usaha tentunya tidak luput dari sarana dan peralatan yang akan digunakan, terutama dalam usaha catering makanan lezat, di mana akan membutuhkan yang namanya kompor dan gas baskom, pisau, wajan, panik ya, atau pengukus, spatula, dan aneka kelengkapan masak lainnya. Dan juga untuk sarana motor, sarana seperti sepeda motor untuk orderan, dan meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkannya itu sepertinya harus dibuat dulu. Sepertinya kalau kursi itu bisa saja kita membuat sendiri, kursi kayu gitu. Nah, kalau yang untuk peralatan ini sebaiknya dibeli dari toko peralatan. Itu sebaiknya dibeli dari situ terlebih dahulu. Apakah Anda sudah memiliki supplier dan pemasok bahan baku? Untuk saat ini catering makanan belum memiliki supplier dan pemasukan bahan baku. Sistem ya belum memiliki sama sekali. Terus sistem manajemen seperti apa yang diterapkan? Siapa yang akan menjalani operasinya sehari-hari? Berapa karyawan yang dibutuhkan ya? Sistem manajemen usaha ini akan menggunakan sistem web catering karena bisa lebih mudah dalam pengawasan dan penggunaannya. Dan untuk karyawan, usaha catering makanan di sini akan dibutuhkan karyawan sekitar kurang lebih 8 karyawan ya. Karena memiliki tugas masing-masing gitu. Karena itu yang akan membantu operasional sehari-hari. Tentunya itu ada pihak keluarga, baik itu saudari dan orang yang terpercaya. Itu. Bagaimana sistem pemasaran dan distribusi produk atau jasa yang akan dihasilkan? Dengan cara mengetahui target pabrik usaha sebelum mulai menerapkan target pemasaran produk usaha yang akan dijalankan, mengoptimalkan pemasaran dengan menggunakan sosial media, menawarkan produk secara gratis, terus memiliki tempat yang strategis, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Kita harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan konsumen dengan cara pelayanan itu ramah tamah, memanfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut. Jadi kita minta bantu orang lain gitu untuk menyebarkan gitu, mempromosikan produk kita. Terus bagaimana agar masyarakat mengenal produk jasa yang dipasarkan? Yang pertama, kita harus mengenali terlebih dengan baik pelanggannya gitu. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Yang ketiga, membangun tempat usaha yang strategis, membuat anggaran sistematis, jangan terlalu berlebihan. Terus menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, buat toko online sendiri. Itulah presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.